Hai everyone, nah kali ini kamu berada di episode 6 dari My Thoughts. Dan kali ini aku akan berbicara tentang bullying. Dan kenapa aku ingin membahas ini, sebenarnya dulu waktu kecil aku pernah menjadi korban bullying. Dan it happens recently to my family. And I really want to talk about this. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ini, mari samakan persepsi tentang apa sih definisi dari bullying ini sendiri. Aku dapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, bullying itu adalah perisakan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang ataupun satu kelompok yang memiliki kuasa lebih besar atau lebih kuat kepada seseorang dengan niat ingin menyakiti. Dan ini semua dilakukan secara terus-menerus. Okay, let's get started with my own story. Jadi waktu kecil, waktu TK, aku tuh sempat mengalami bully karena juga badan aku kecil di saat itu, dan sampai menyebabkan aku tidak ingin sekolah lagi. Itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mana badannya lebih besar daripada aku. Saat SMP aku juga merasakan itu. Hal ini memang dilakukan oleh satu orang, tetapi di saat dia melakukan itu tentu saja ada orang-orang sekitarnya yang akan tertawa karena candaannya itu. Ini adalah candaan, tapi itu adalah perisakan at the same time. Karena apa yang aku rasakan setelah itu, yang pertama, waktu aku TK aku keluar dari tempat aku sekolah itu. Yang kedua, yang aku rasakan saat SMP adalah self-esteem aku tuh sangat amat rendah. Jadi aku percaya apa yang dikatakan bulliers itu kepada aku, gitu loh. Dan aku ingin menyampaikan itu semua punya dampak yang sangat besar akan perkembangan seorang anak yang masih kecil, yang masih di bawah umur. Okay, let's move on to the things that make me really want to talk about this in this video. Jadi aku akan mengatakan A sebagai anggota keluargaku dan B dan C sebagai pembuli karena terdapat dua orang, dan ini dapat dikatakan terjadi di lingkungan sekolah. Awalnya A itu memiliki banyak alasan di saat ingin bersekolah, dan alasannya ini sangat amat tidak make sense, dan dia selalu kena marah gitu kan sama anggota keluarga karena dia nggak mau cerita sama sekali. Sampai akhirnya aku penasaran dan aku bilang, apakah ada yang jahat? Dan dengan pembicaraan yang sangat alot, akhirnya dia mau cerita, dia bilang iya. Dan di saat itu dia menangis. Jadi singkatnya, dia ditendang, dia dipukuli, dia diejeki, dan juga dia dimintain uang jajannya. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang, teman sekolahannya itu. Dan orang ini lebih besar badannya daripada dia, dan kelasnya juga jauh lebih besar, dan dia mengajak teman-teman lainnya juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi si A tidak bisa melakukan apapun. Setelah mendengar itu, aku mencari bantuan dan membawa si A ke psikolog. Dan aku sampaikan itu bukan salah dia. Dan di saat itu semua selesai, aku terus memantau jika ada teman yang seperti itu lagi, katakan padaku, aku akan ke sekolah, aku akan menindaklanjuti itu semua. Dan singkat cerita itu semua tidak terjadi beberapa bulan, dan 1 bulan terakhir itu terjadi lagi. Dia beralasan dia libur segala macam, dan ternyata tidak libur. Dan akhirnya aku bertanya dan itu masih sama lagi. Dia takut untuk mengatakannya padaku karena dia takutnya si pembuli akan lebih membuli dia lagi di saat aku ke sekolah, di saat aku melapor ke guru segala macam itu. Dan dia sudah melapor ke guru, tapi di saat itu guru hanya mengatakan, "Oh iya, jangan jahatin ini," gitu. Hanya sekedar itu saja. Dan anak-anak yang bandel, anak-anak yang perisak tidak akan berhenti hanya dengan itu saja. Dia malah ingin membuli lebih dan lebih lagi. Itu yang harus kita pahami bersama. Setelah meyakinkan si A bahwa ini bukan kesalahannya dan semua yang ditakutkannya tidak akan terjadi, aku ke sekolahan dan aku berbicara kepada guru. Dan ada juga guru yang berkata, ibu tidak tahu. Dan ada guru yang berkata, ini anaknya memang bandel. Kenapa lagi dia? Coba kasih tahu ibu. Dan aku meminta izin juga untuk berbicara kepada 2 orang anak ini. Aku berbicara dengan tidak marah sama sekali. Padahal si A itu anggota keluargaku. Dan aku ingin pelan-pelan berbicara karena aku yakin anak-anak itu tidak salah. Hanya saja dia tidak tahu dia salah. Dan aku katakan baik-baik, kemudian aku pertemukan 3 orang ini. Oke, temenan lagi ya gitu. Tapi aku berikan konsekuensi, kalau masih seperti ini aku mendengar dari si A, aku akan berbicara kepada orang tua mereka. Aku melakukan tahap ini karena aku tidak ingin mereka dimarahi oleh orang tua mereka, tapi aku ingin mereka berubah dengan pemahaman yang lebih halus. Dan 2 minggu kemudian ini terjadi lagi, si A beralasan tidak ingin bersekolah dan semuanya terulang kembali seperti hal yang semula. Dan akhirnya aku sangat amat marah kepada 2 anak ini. Aku langsung pergi ke sekolahannya dan ternyata di perjalanan bertemu dengan 2 anak langsung. Dan aku katakan, ayo ke rumah orang tua kamu. Kakak sudah berbicara baik-baik tapi masih seperti ini. Ayo, konsekuensinya apa?
Dan saya pergi ke dua rumah si B dan si C. Si B ini ibunya welcome, ibunya sudah tahu anaknya bandel dan dia akan menasehati anaknya segala macam. Karena saya juga ngomongnya baik-baik gitu. Di saat itu ada beberapa teman yang juga mengatakan bahwa si A sering mengalami bully oleh si B dan C, tapi si C ini juga sering menghasut si B untuk melakukan itu. Kalau si B tidak melakukannya dan dia yang kena bully oleh si C, begitu. Dan di saat itu ibunya juga sangat amat tahu. Dan saat rumah si C aku menjelaskan semuanya dan ibunya welcome. Di sana aku menceritakan bahwa si A takut ke sekolah untuk bertemu dengan anak ibu karena anak ibu sudah membuli, sudah jahat, sudah memukul segala macam. Tapi ibunya ini berkata, saya tidak ingin membela anak saya, tapi narasi setelah itu adalah pembelaan kepada anaknya begitu. Dan dia meragukan apa yang saya sampaikan, teman-teman si A juga dan si A sampaikan. Jadi tidak bisa langsung mempercayai anak ibu saja begitu narasinya. Kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, ya udah selesaikan di lingkungan sekolah. Tapi saya juga berkata itu juga terjadi di lingkungan rumah begitu. Tapi dia tetap kekeh dengan itu. Walaupun di situ ada anaknya, secara tidak langsung anaknya menganggap itu adalah benar karena dia tidak sama sekali bertanya kepada anaknya dan dia kekeh dengan itu. Dan tentu aku sampaikan aku sudah memproses ke sekolah dan sudah dinasehatin dan aku ingin konsekuensinya si A itu adalah korban. Jadi saya tidak ingin si A yang keluar dari sekolah ini, tetapi si pelaku anak ibu tetap bersekolah begitu. Jadi saya akan bersurat ke sekolah tentang ini semua begitu. Ya tidak bisa begitu, masa anak saya yang harus keluar dari sekolah. Jadi akhirnya karena pembicaraannya dia keras, aku juga keras, aku tidak ingin kalah dari dia begitu. Dan akhirnya dia suruh aku pergi. Dan di saat itu aku keluar, di sana ada beberapa anak-anak lainnya, teman-teman si ABC ini. Dan bilang memang ibunya seperti itu. Sebelumnya sudah ada beberapa ibu yang ke rumah itu karena anaknya dijahatin sama si C. Tapi ibunya tuh begitu, responnya begitu. Ya sudah, saya bilang kalau si A dijahatin lagi, laporkan kepada saya begitu. Jadi yang ingin ku sampaikan dari cerita ini adalah teman-teman bisa mulai bertindak atau melakukan sesuatu di saat mengetahui hal-hal seperti indikasi yang sebelumnya begitu. Dan cara-cara bagaimana menanganinya. Dan hal lain yang kusadari adalah kelakuan anak itu pasti sangat amat berdampak pada bagaimana orang tuanya menangani situasi. Di saat sudah ada yang melapor, tapi orang tua tetap kekeh anaknya itu benar, ya anak akan terus begitu loh. Karena kita bisa mendengarkan itu tidak statement dari 1 atau 2, 3 orang, tapi ya begitu gitu loh. Jadi anak bisa tahu itu salah dan dia diberi konsekuensi tentu saja walaupun anak, tapi harus bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Karena dengan menormalisasi perilaku buruk anak, dia akan berpikir itu benar dan akan terus melakukannya dan akan terus menjadi pembuli karena dia tidak tahu itu salah. Orang tuanya saja berkata benar, ya bodoh amat dengan orang lain yang berkata di luar sana. Jadi pembicaraan tentang bully ini seringnya jadi bias begitu. Ya kamu lemah makanya kamu dibully, jadi kuat dong gitu loh. Dan orang yang berbicara begitu biasanya belum pernah dibully begitu ya. Karena di saat dia tahu, dia akan simpati, dia akan tahu bagaimana situasi di saat itu. Kenapa begitu itu terjadi? Karena seperti kita lihat kembali, bully itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga orang yang sudah dewasa bisa saja dibully. Kan ketimpangan kuasa, bisa saja kuasa, tidak hanya kekuatan gitu loh. Jadi di saat dia dipekerjakan dan yang membully itu bos ataupun koleganya segala macam, itu bisa terjadi dimanapun. Kalau kamu tidak pernah dibully, jangan kamu mengatakan itu orang lemah saja. Dan kamu harus lihat itu bisa terjadi secara sistematis gitu loh. Tidak hanya satu orang, berbagai orang lah. Gimana gue mau bertindak karena gue korban gitu loh. Selalu saja korban itu mendapatkan perlakuan bahwa dia sudah korban, dia menjadi korban lagi dengan apa yang dikatakan orang lain gitu loh. Tanpa melihat akar situasi itu apa yang harus sebenarnya kita lakukan. Ya kita harus memberikan jarak kepada si pembuli ini. Jangan salah malah, ya udah lu kuat dong, lu kan makanya lu jadi korban, lu nggak kuat. Nah, nggak bisa begitu ya. Semuanya nggak sesederhana yang ada di pikiran kamu begitu. Di saat kita sudah berbicara tentang kekerasan, begitu ya. Mohon dipahami bersama. Nah, jadi yang ingin aku sampaikan, kita tidak bisa menormalisasi perbuatan apapun related to kekerasan ataupun pembulian. Karena di saat kita menganggap korban itu lemah dan kita membuat korban jauh dari si pembuli dan si pembuli tetap berada di tempat itu, si pembuli akan berpikir oke, tidak ada konsekuensi apapun dan nanti dia akan terus begitu. Di saat dia bertemu orang yang powernya sama dia tidak akan membuli. Tapi di saat dia bertemu orang sedikit saja di bawah dia, sudahlah habis orang itu. Jadi kita terus menerus gitu kan mengenerasikan orang-orang pembuli ini, orang-orang yang menjahati orang lain gini. Kita jangan sampai mengatakan kamu baik, kamu salah.
tapi kamu jahat, kamu yang salah begitu. Dan aku berharap teman-teman yang menonton ini bisa dapat sedikit banyaknya value yang ingin aku sampaikan, dan kita bisa sama-sama saling mengedukasi teman-teman, anak-anak kita dan adik-adik kita. Terima kasih sudah menyaksikan.